jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Jemaat Tuhan Shalom. Shalom. Masing-masing kita punya proses dan pergumulan masing-masing dengan Tuhan yang kita hadapi. Ketika apa yang kita alami tidak seperti yang kita ingini, yang kita hadapi tidak seperti yang kita pikirkan, dan kadang kita nggak ngerti. Saya mau katakan siang hari ini, tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, sebab Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap hidup kita. Yang percaya, kita sama-sama kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi
yang setia. Sama-sama kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang setia, menyertai setiap langkah hidup kita. Oleh karena itu kita mau datang kepada Tuhan siang hari ini dengan segenap hati kita. Sama-sama kita katakan, ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur
Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau Allah di hidup kami. Gak ada Allah lain dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Allah dan juru selamat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus Kau yang terutama Tuhan. Yesus, haleluya. Yesus, sama-sama. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah dalam hidup kami. Allah di hidupku. Tiada yang lain. Ini pernyataan kami di hadapan Tuhan. Hanya Engkau Allah kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Engkau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Dengan lebih sungguh katakan di hadapan Tuhan bersama-sama. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan,
kami. Kami gak akan menukar Tuhan Yesus dengan apapun yang ada di dunia ini. Amin. Sebab kami tahu keselamatan kami hanya dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami siap untuk memuji memuliakan Tuhan, bersuka cita lebih lagi. Ya mau semua kita katakan amin. Haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang gak pernah gagal dalam hidup kita. Rencananya, janjinya selalu digenapi dalam hidup kita. Amin. Satu suara. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah berkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Amin. Saya mau dengar jemaat Tuhan di tempat ini siang hari ini. Nyanyi sendiri ya lagu ini ya. Semua udah hafal. Kita mau nyanyi dengan iman kita kepada Tuhan. Come on. Ya. Amin. Yesusku, 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 Yesus Raja. Puji Tuhan, jemaat Tuhan. Dengan setiap hati kita mau sama-sama nyanyikan di hadapan Tuhan. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Allah berkasa.
dari kemuliaan kepada kemuliaan yang baru. Tuhan terus menuntun kami. Bahkan saat ini Tuhan, di dalam ibadah kami, roh Tuhan juga menuntun kami. Apapun yang kami lakukan, Tuhan menyertai kami. Urapan Tuhan turun. Kuasa Tuhan nyata. Yesus dimuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan, mujizat Allah dialami dari sejak kecil sampai selama-lamanya. Ada kuasa Tuhan menopang. Ada kuasa Tuhan, ada kasih Tuhan menjaga, melindungi. Di dalam nama Yesus, hati yang berserah di hadapan Allah diberkati oleh Tuhan. Hidup yang diserahkan kepada Allah, Tuhan memimpin sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, ya Allah, ketika berdoa, ketika datang kepada Allah, Engkau melihat hati yang kecil ini besar di mata Allah, karena kasih Tuhan besar baginya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesejukan, ketenangan di jiwa, di hatinya akan terus Engkau lakukan ya Allah, sehingga sejak kecil, sejak dini sudah mengalami kuasa lawatan Tuhan. Imannya bertumbuh, imannya berkembang oleh karena kuasa kekuatan daripada firman Allah. Setiap firman Tuhan yang diceritakan, yang dibacakan oleh guru-guru sekolah minggu menjadi berkat dan berkenan di mata Allah untuk memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat kuasa Tuhan tidak pernah habis. Engkau akan terus melakukan dan melakukannya untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan melingkupi, kasih Tuhan menaungi, dan darah Yesus membungkus selama-lamanya. Engkau menjaga, melindungi, dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang tua murid diberkati oleh Tuhan. Karena mereka datang, mereka beribadah, mereka menyembah Allah yang hidup dan kuasanya hidup dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus, iman terus mengalir di dalam kekuatan kuasa Allah. Diteguhkan, dikuatkan, dibaharui, dan dihidupkan imanmu untuk mengimani kuasa Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya Allah ya Tuhan, Engkau terus menjaga, melindungi dimanapun dia berada. Saat ada di rumah Tuhan, Tuhan memberikan ketenangan untuk beribadah. Tuhan memberikan ketentraman untuk mendengar cerita-cerita firman Allah. Sehingga dari sejak mereka masih kecil, berkat firman Allah itu diterima dan bertumbuh menjadi iman yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan terus mengalir, kuasa Tuhan dinyatakan, hati yang terus dibaharui, hidup yang dibaharui, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu, ibadah sekolah minggu, Allah memberkati, pengajar-pengajar diberkati, ajaran-ajaran firman Allah disampaikan, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh kembali duduk. Kita mau tetap percaya bahwa hanya Tuhan yang punya kuasa. Rancangannya yang terindah. Pribadinya yang gak pernah berubah. Kita mau pegang iman kita, iman percaya kita kepadanya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun
bekerja, ketika engkau terus berpegang teguh, engkau percaya kepadanya, sebab hanya Dia sumber kemenangan dalam hidup kita. Sama-sama kita mau katakan, Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. sekalipun Sekalipun ku kami dalam lembah gelap, kami gak khawatir tak Tuhan, mengapa sebab Engkau ada di sisi Kau kami. di sampingku. walaupun masalahku masih ada, Percaya kepadanya. rencanamu terindah. Mari semua jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Akan pernah berubah iman yang aku pegang padamu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Bapa kami yang di surga, sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman Allah. Kiranya Tuhan yang menyirami hati kami sehingga ya Allah, benih firman-Mu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dan kami mendapatkan manfaat, kegunaan daripada firman Allah yang kami dengar. Di dalam kehidupan kami, bagi diri kami, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami semua ya Tuhan. Dan bagi di mana kami boleh berada, dimanapun kami boleh berada Tuhan. Berkati kami semuanya, kami menerima firman-Mu. Ke dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Ya, saya berterima kasih kepada WL Singer, pemain musik, ya, Mulmed Multimedia. Kiranya Tuhan yang memberkati pelayanan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, di siang hari ini di ibadah yang kedua, izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Iman Sebesar Biji Sesawi. Ya, iman sebesar biji sesawi. Ya, kita membuka dalam kitab Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20.
Matius pasal ke-17 ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian ya. Demikianlah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu akan dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biji sesawi itu adalah biji yang kecil. Dia berdiameter antara 2 sampai 3 mm. Jadi kecil ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Tuhan melihat bahwa yang kecil ini mempunyai suatu potensi yang sangat besar. Jika biji sesawi yang berukuran 2 sampai 3 mm ini jatuh ke tanah, menyatu dengan tanah, maka dia bertumbuh menjadi tumbuhan yang besar. Tuhan tidak melihat kecilnya, tetapi Tuhan melihat potensi yang ada di dalam iman yang sebesar sebiji sesawi itu saja, jikalau itu ada. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan kita menganggap bahwa iman yang kecil sebesar biji sesawi itu tidak berguna. Tetapi marilah kita sama-sama berpandangan melihat bahwa iman yang kecil mungkin di dalam diri kita yang timbul, bila itu dikelola dengan baik, dipelihara dengan baik, maka dia akan menjadi suatu penopang di dalam kehidupan kita, sesuatu yang kuat, sesuatu yang dapat diandalkan di dalam kehidupan kita. Iman yang sebesar sebiji sesawi, iman yang kecil itu akan bertumbuh menjadi iman yang kuat, yang besar, yang tak tergoncangkan. Dan itulah yang Tuhan maksud dengan iman yang sebesar biji sesawi. Tidak berarti tetapi memiliki pengaruh yang hebat, menjadi pengaruh yang luar biasa. Nah, demikianlah bagi kita seorang yang percaya kepada Tuhan. Ya, dimulai dari hal yang kecil. Nah, ada beberapa hal ibu bapak yang dikasihi Tuhan mengenai ayat-ayat yang kita bisa pelajari. Ada 3 hal penting yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat yang kita baca pada siang hari ini mengenai iman yang besar sebesar biji sesawi. Yang pertama, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ya, yang pertama itu adalah bahwa manusia itu memiliki dasar untuk tidak mudah percaya. Ya, tidak mudah percaya. Ya, kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, nah murid-murid ini berjumpa dengan Tuhan dan melihat bahwa Yesus itu dimuliakan di gunung. Ya, Petrus, Yakobus dan Yohanes ini melihat bahwa Yesus dimuliakan. Luar biasa, penglihatan yang sungguh luar biasa, dan Tuhan mewanti-wanti untuk kepada mereka jangan ngomong ya. Nanti kalau sudah aku mati dan bangkit baru engkau mau ngomong gitu ya. Karena memang itu sesuatu hal yang dirahasiakan dan mereka mendapatkan penampakan pengalaman yang sungguh luar biasa, Yesus dimuliakan. Ya. Dan Yesus berbicara kepada Elia dan Musa. Tetapi apa yang dilihat oleh murid-murid, oleh Petrus, Yohanes dan Yakobus itu tidak menjadi sesuatu hal yang membekas di dalam kehidupannya yang membangkitkan imannya ketika mereka menghadapi orang-orang yang sakit, menghadapi setiap masa-masa dalam kehidupan mereka. Ya, iman itu tidak tergantung dari apa yang mereka lihat, mereka pandang. Tetapi iman itu timbul ketika kita menerima perkataan-perkataan firman itu di dalam hati kita. Ya, makanya Tuhan mengatakan kepada mereka, menegur mereka, ya,
yang kurang percaya. Mereka kurang percaya. Dan kita baca lagi memang di atasnya ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Ya mereka menanti-nantikan akan kedatangan Mesias. Mereka beriman bahwa Tuhan akan mengirimkan penyelamat buat mereka. Ya, karena memang itu janji Tuhan terhadap mereka. Tetapi ketika Mesias itu turun, firman itu menjadi manusia, apakah mereka percaya? Tidak percaya. Mereka menolak Mesias tersebut. Mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal bukti sudah dinyatakan kepada mereka. Dasar kehidupan manusia itu meragukan akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Walaupun sudah melihat, walaupun sudah merasakan. Nah, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bagi kita yang beriman kepada Tuhan, bagi kita yang sudah menjalani kekristenan di dalam kehidupan kita. Suatu pertanyaan di dalam kehidupan kita, apakah kita masih beriman tetap kepada Tuhan atau mulai mundur meragukan akan kuasa Tuhan? Kalau kita sebagai orang yang percaya melihat kembali iman kita dan kita melihat sekeliling kita dan masih menemukan bahwa kita masih beriman kepada Tuhan, kita masih bersyukur kepada Tuhan. Karena ibu bapak yang dikasihi Tuhan, perubahan zaman yang semakin cepat ini membuat seseorang itu meragukan akan kuasa Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan. Berpikir semuanya dapat ditelaah oleh akal pemikirannya. Tetapi ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ya firman Tuhan mengatakan bahwasanya ya tidak cukup dengan pemikiran saja. Tidak cukup, kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Jangan meragukan dan buat-buatin meragukan akan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, ibu bapak ini dikasihi Tuhan, kita coba melihat, mengevaluasi kembali dalam kehidupan kita. Apakah kita masih beriman kepada Tuhan? Masih percaya akan firman Tuhan? Apakah dalam setiap masa-masa kehidupan kita, kita masih tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan? Nah, berbahagialah orang yang masih tetap memelihara imannya, tetap teguh di hadapan Tuhan. Tetap murni di hadapan Tuhan. Karena bagi orang yang beriman kepada Tuhan, ya janji Tuhan dalam kehidupan kita, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan meragukan akan kuasa Tuhan. Jangan meragukan akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kuasanya dekat dengan kita sebagai orang yang percaya. Amin, ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Ya, jangan meragukan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita itu sudah sempurna. Dan tidak ada yang namanya disembunyikan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Sudah terbukti kasihnya dalam kehidupan kita. Jangan ragukan akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itu hal yang pertama ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, manusia tidak mudah untuk percaya. Tapi bagi kita yang sudah percaya, ayo pelihara iman itu dalam kehidupan kita. Nah, hal yang kedua ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, bagi Tuhan cukup iman yang kecil. Cukup iman yang sebesar sebiji sesawi saja. Sehingga memang dalam kehidupan kita sebagai seorang yang percaya, kita seolah-olah memahami, kita seolah-olah mengerti. Ya, dan kita mencoba untuk memahami dan kita mencoba untuk mengerti ya jalan-jalan kehidupan kita. Tetapi sadar atau tidak sadar banyak hal sebenarnya yang tidak dapat kita mengerti sebagai manusia. Ya, karena memang keadaan kita terbatas sebagai manusia. Tidak ada yang tidak semua hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita dapat pahami. Ya, akal kita terbatas. Kemampuan kita terbatas dan kita harus memahami bahwa kita ini terbatas, nggak mampu memahami apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apalagi tentang waktu-waktu ke depan dalam kehidupan kita. Apa yang dapat aku lakukan Tuhan ke depan?
Banyak hal yang tidak dapat kita pahami. Apa yang harus aku rencanakan ke depan Tuhan. Ya karena memang semuanya gelap ke depan. Kita nggak dapat membuat suatu kepastian ke depan di dalam kehidupan kita. Tentang diri kita, dengan keluarga kita, dengan usaha apa yang kita lakukan. Nggak bisa memahami, tidak bisa mengerti. Tidak mampu kehidupan kita, tidak mampu dengan akal kita. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, walaupun mungkin kau nggak mampu, walaupun kehidupan kita tidak memahami ke depan, ya tidak dapat mengontrol atau memanage kehidupan kita ke depan, tetapi Tuhan mampu. Bagi Tuhan cukup iman yang kecil, cukup iman yang sederhana dalam kehidupan kita. Yang penting ada iman dalam kehidupan kita, Tuhan bisa mengubah kehidupan kita. Asal ada iman dalam kehidupan kita, Tuhan bisa campur tangan dalam kehidupan kita. Dimulai dari apa? Dimulai dari iman. Dimulai dari hal yang sederhana. Dimulai dari percaya akan janji Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, sederhana. Sederhana. Dimulai dari percaya. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah cerita kepada rekan-rekan bahwasanya sesuatu itu berubah, dengan cepat berubah. Tetapi kita harus mengerti bahwasanya ya zaman boleh berubah, teknologi boleh berubah, tetapi Tuhan itu tetap. Kuasanya tetap, pemeliharaannya tetap, setianya tetap. Dan itu yang membuat kita tenang, membuat kita merasakan kenyamanan. Tuhan yang tidak pernah berubah itulah yang menjadikan kepada kita tuh kuat di dalam Tuhan. Ya, tetapi ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dimulai dari hal yang sederhana, dimulai daripada iman yang kecil. Ya, pelihara iman yang sederhana tersebut. Pelihara iman yang kecil tersebut. Ya, jangan anggap itu hal yang kecil. Kalau dipelihara dengan baik, itu yang akan menolong kehidupan kita. Kalau itu dipelihara dengan baik, itulah yang akan menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Jika iman itu yang dipelihara dengan baik, itulah yang akan menyegarkan jiwa kita, yang memberikan kepada kita ketenangan. Iman yang kecil tersebut jangan dianggap kecil, tapi dia mempunyai faedah yang besar bagi diri kita. Tuhan memperhatikan walaupun iman kecil. Ya, karena iman yang sekecil itu Tuhan bisa ubah menjadi hal yang besar, yang menolong kehidupan kita, yang memberkati kehidupan kita. Kecil, tapi tidak menjadi kecil di hadapan Tuhan. Bagi kita, ayo kita peliharakan firman Tuhan. Kita peliharakan iman itu dalam kehidupan kita. Jaga dengan baik. Pelihara iman itu dengan baik. Perteguh, perkuat asa iman kita di dalam Tuhan. Nah, itu hal yang kedua, ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Ya, cukup dengan iman yang kecil. Nah, hal yang ketiga, ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Ya, di sini dikatakan bahwasanya ya kita harus melatih diri kita dalam doa dan puasa. Doa. Ya, seringkali kan kita berpikir atau kita mendengar kok doa lagi. Kok hal-hal yang rohani lagi. Tetapi ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan ini nggak bisa lepas daripada hal-hal yang rohani. Nah, hal-hal rohani inilah yang menolong kehidupan jasmani kita. Hal-hal rohani inilah yang mempengaruhi kehidupan kita. Hal-hal yang rohani inilah yang membuat diri kita kuat untuk menghadapi setiap masalah-masalah kehidupan kita. Rohani inilah yang membackup kehidupan kita, sehingga kita dapat bertahan dalam kehidupan kita, menghadapi setiap masalah-masalah kehidupan kita. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk ayo melatih diri kita dalam doa. Ayo kita latih diri kita dalam puasa. Ayo latih diri kita di dalam firman Tuhan. Ayo kita berakar teguh di dalam Tuhan. Ini ibu bapak dikasihi oleh Tuhan. Ya, spirit kita harus kuat. Rohani kita harus kuat dalam Tuhan. Ya. Karena dengan kekuatan daripada roh Tuhan inilah kita bisa melalui setiap masalah-masalah dalam kehidupan kita. Amin.
Kalau jiwa kita kuat, kalau rohani kita kuat, maka masalah-masalah itu akan kita lalui dalam kehidupan kita. Roh yang daripada Tuhan itulah yang memperkuat diri kita. Yang lemah dibuat oleh Tuhan kuat. Karena rohnya yang tinggal dalam diri kita. Dan itu tinggal ada waktu kita melatih diri kita dalam doa dan puasa. Ayo latih diri kita, yuk asah yuk iman kita dengan doa. Asah diri kita dengan puasa. Asah diri kita untuk firman Tuhan. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang kuat dalam Tuhan, yang dapat melewati badai dalam kehidupan kita, latih diri kita untuk berdoa. Latih diri kita untuk berpegang teguh kepada firman Tuhan. Latih diri kita untuk membaca firman Tuhan. Karena latihan-latihan rohani inilah yang memberikan kepada kita kesehatan jiwa. Amin, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Karena memang yang tiap harinya yang kita lihat itu kan di media massa atau di media sosial itu hal-hal yang negatif. Tetapi firman Tuhan itulah yang membuat kita teguh dalam Tuhan. Nah, sebagai penutup Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ya bisa ditampilkan selanjutnya. Ya, nah Raja Daud itu dia tinggalnya di istana. Ya, memang mungkin berbeda dengan kita ya. Tetapi kehidupan di istana itu mempunyai kesulitan yang tinggi sekali. Ya mungkin kelihatannya sama hak, ya penuh dengan pelayanan dan sebagainya gitu ya. Keistimewaan. Tetapi banyak sisi yang lainnya. Kesulitannya. Musuh ya baik di dalam istana, dari keluarga, dari pegawai-pegawainya dan dari luar itu ada. Dan Raja Daud mengalaminya, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Mengalami hal yang sulit dalam kehidupannya. Mumet, ya masalah yang dia hadapi bukan masalah pribadi saja. Masalah keluarga, masalah istana, masalah bangsa dan negara. Jadi masalah yang dihadapi itu sangat besar, berat sekali. Nah ketika ia menghadapi masalah-masalah dalam hidupannya dan tidak menemukan jalan keluarnya, ya yang ia lakukan adalah dia dekat kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dia mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dia melangkah dan melekat kepada Tuhan. Nah Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, masalah-masalah, kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan untuk kita terima dalam Tuhan, itu mengajar kepada kita supaya kita lebih lagi dekat kepada Tuhan. Supaya kita lebih lagi merapat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Percaya firman Tuhan tidak pernah berubah. Kalau Daud ketika dia mendekat kepada Tuhan mendapatkan ketenangan, demikian juga kita. Ya, ketika kita tidak mendapatkan solusi dalam kehidupan kita, kita mendekat kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kepada kita ketenangan, kemampuan untuk melewati masalah-masalah dalam kehidupan kita. Amin, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, dekat Allah aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, pelihara iman yang sederhana, pelihara iman yang kecil seperti itu dalam kehidupan kita, dan kita percaya bahwa ya apa yang ke depan orang mengatakan berbahaya itu akan kita lewati karena ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Amin, Ibu Bapak. Ya, mari saya undang Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan untuk bangkit bersama-sama. Kita menyanyikan pujian, aku percaya Tuhan, aku percaya. Firman, kita nyanyikan lagu Raffi saja. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah.
Aku percaya Tuhan, katakan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, jika Bapak Ibu pada siang hari ini merasakan beban berat di dalam kehidupanmu, tidak menemukan solusi dalam kehidupanmu, apa yang kau lakukan berat ke depan, pada hari ini ingat akan kebenaran firman Tuhan. Cukup iman yang sebesar sebiji sesawi saja. Mungkin kau nggak mengerti, tetapi bagi Tuhan cukup iman, cukup percaya saja. Percaya karena Tuhan yang akan melakukannya bagi engkau. Bapak Ibu yang merasakan kelelahan, sulit melangkah ke depan, Ibu Bapak boleh maju ke depan. Nanti Ibu Gembala dan hamba Tuhan akan berdoa buat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bisa boleh maju ke depan, kita akan nyanyikan pujian. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ada Bapak Ibu? Aku percaya Berkat-Mu Tuhan. berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Nisa pada Ibu Gembala saya akan melanjutkan doa. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau ada di antara saudara saat ini sangat-sangat membutuhkan pertolongan daripada Tuhan atas masalah pergumulan yang saudara hadapi, saudara cukup mengangkat tangan, tetap ada berdiri di bangku masing-masing. Kalau saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, ini kesempatan yang baik untuk saudara mengimani pertolongan daripada Tuhan. Cukup angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saudara yakin imanmu menentukan, saudara bisa keluar dari pergumulan ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bukankah kita semua memiliki iman? Ukuran iman itu Tuhan menilai. Sekecil apapun imanmu, meskipun sebesar biji sesawi, Tuhan sudah berfirman kepada kita.
Tuhan mau kita tetap menjaga, memelihara dan memakai imanmu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus tentunya, bukan dengan kekuatan kita. Setelah saudara mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hanya Engkaulah ya Tuhan yang mengetahui setiap hati kami. Hanya Engkaulah ya Tuhan yang tahu akan setiap pergumulan kami. Dan juga Tuhan tahu akan iman yang kami miliki dalam hidup ini. Tuhan juga sangat menghargai berdasarkan firman Allah yang sudah kami dengar. Kami mengangkat iman kami dan tangan kami di hadapan Allah. Bahwa semua masalah dan pergumulan kami Engkau akan menyelesaikan. Tuhan akan menolong kami dan memberikan kami kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan tinggalkan ruangan ini dengan penuh sukacita daripada Allah. Karena Tuhan sudah mengangkat pergumulan masalah kami, karena Tuhan sudah menolong kami. Inilah iman kami di hadapan Allah. Iman kami tidak akan mengecewakan, karena kami menyadari iman sekecil apapun Tuhan menghargai. Saat ini yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah sudah dikuatkan oleh Tuhan, yang sedang dalam pergumulan sudah ditolong oleh Tuhan. Engkaulah penolong kami satu-satunya, Engkaulah andalan kami satu-satunya. Meskipun kami sudah sering berdoa dan mengatakan di hadapan Allah, Engkaulah penolong kami. Tuhan, sekali lagi pada siang hari ini kami kembali mengatakan, Tuhan menolong kami. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Terima kasih buat jalan keluar atas masalah kami. Terima kasih buat kesehatan daripada Tuhan. Dan terima kasih buat kemenangan. Di dalam nama Yesus kami mengimani segala berkat yang kami butuhkan turun atas kami. Yang siap menerima berkat melalui iman yang kita bawa kepada Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Nanti saya minta dengan kasih Pak Jamal akan berdoa buat persembahan. Kita satu hati. Mari kita satukan hati kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan untuk siang hari ini. Tuhan sudah berkati kami lewat pujian kami, lewat doa-doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Bahkan kami sudah berkati oleh kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan berkati kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Bapak, sebentar kami memberikan persembahan, sucikan kuduskan persembahan kami ini Tuhan, supaya berguna bagi kemajuan gereja tempat ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya, shalalalalala. Saya cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya. Berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit
akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Nyanyi sama-sama ya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Amin. Kita semua adalah orang-orang yang dicintai Tuhan Yesus dan juga mencintai Tuhan Yesus. Amin. Amin. Hari Kamis tanggal 14 Mei kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan ada ibadah di tempat ini hanya satu kali ibadah jam 10 pagi. Dan mulai hari Jumat tanggal 15 setiap malam kita akan ada doa pencurahan Roh Kudus di tempat ini jam 7 malam. Kami mengundang semua jemaat untuk boleh hadir di ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan juga di setiap doa pencurahan Roh Kudus. Mari kita sama-sama rindu hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Amin. Yang mau hidupnya dipenuhi Roh Kudus boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau akhiri ibadah kita siang hari ini. Saya undang saudara untuk boleh sama-sama bangkit berdiri. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam Waktu selanjutnya saya serahkan pada Ibu Gembala. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya.
Janji-Mu terukir dalam kehidupan kami. Amin Tuhan Yesus. Satu keyakinan kami ya Tuhan, bahwa Tuhan sangat menghargai akan iman kami. Janji-Mu Tuhan adalah iya dan amin. Bahwa Tuhan peduli dengan iman sekecil apapun. Tuhan, kami menyadari kami akan terus Tuhan menerima pelatihan-pelatihan daripada Allah melalui berbagai macam masalah dan pergumulan untuk menolong kami memiliki iman yang kuat, sekalipun kecil tetapi kuat, sekalipun kecil tetapi berarti, sekalipun kecil namun dihargai oleh Tuhan. Kiranya kami dimampukan oleh Tuhan untuk menjaga, memelihara iman yang sudah ada ini, dan kami akan terus mempergunakan iman ini untuk menarik kuasa Tuhan, untuk menarik hati Tuhan, karena Engkau tertarik kepada iman kami, bukan karena penampilan kami, bukan karena keuangan kami, bukan dengan kekayaan kami. Engkau menarik, hidup kami menarik di hati-Mu, tetapi Engkau akan hidup kami, dan Tuhan tertarik akan kehidupan kami yang di dalamnya ada iman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang baik. Terpujilah akan nama Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Allah, untuk Engkau jaga, lindungi, berkati, untuk Engkau Tuhan pimpin, membawa kami untuk mengalami pertumbuhan secara iman. Kami mau maju bersama-Mu, kami mau mengalami terobosan-terobosan baru. Oleh sebab itu kami butuh iman. Kami menyadari iman ini bukan dari pikiran kami terima dari firman Allah. Apa yang kami dengar daripada firman Allah inilah membuat iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dan sangat baik. Dan sekarang Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Allah, karena kami yakin dan percaya hari-hari ke depan kami tidak sendiri, ada Tuhan bersama dengan kami. Inilah iman yang Tuhan sukai, yang ada dalam kehidupan kami. Kami akan terus mengalami kuasa Tuhan. Inilah iman yang Kau sukai, yang ada dalam kehidupan kami. Hari-hari ke depan kami akan terus mengalami kuasa Allah di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, bahkan di dalam gereja di tempat ini. Ya Allah ya Tuhan, kami masih membutuhkan dana untuk memperpanjang gedung ini. Kami berdoa, kami percaya, dan kami yakin memakai iman kami bahwa Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terpujilah akan nama Tuhan. Engkau peduli, Engkau melihat iman yang kecil ini. Allah yang besar akan mencukupkan, Allah yang besar menyediakan, Allah yang besar memberkati keluarga kami, usaha pekerjaan kami, kesehatan kami, pelayanan kami, bahkan gereja di mana Engkau mengizinkan kami untuk beribadah. Kami percaya di bulan Agustus nanti dana itu Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, janji-Mu iya dan amin. Janji-Mu terukir dalam kehidupan kami, dan tidak jauh Tuhan, janji-Mu ada dalam mulut dan bibir kami. Ketika kami mengatakan Yesus baik, Yesus memberkati, maka itulah akan terjadi dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan mengalir dan mengalir. Setiap keluarga saat ini kami mengimani diberkati oleh Tuhan. Usaha kami, pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Studi kami diberkati oleh Tuhan. Yang sedang dalam pergumulan diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada satupun ya Tuhan yang membuat kami khawatir, takut berkepanjangan. Karena Yesus ada bersama dengan kami. Karena Yesus memberkati kami. Karena Yesus menjaga, melindungi kami. Karena Yesus menopang kehidupan kami. Terpujilah akan nama Tuhan. Tuhan Yesus, tidak banyak kata yang dapat kami ucapkan ya Allah, untuk mengucapkan rasa terima kasih kami kepadamu. Lihatlah iman kami Allah. Pandanglah iman kami Allah. Berkatilah iman ini ya Allah. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar lagi umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Kami memastikan Allah bahwa Tuhan sudah mengangkat setiap pergumulan masalah kami. Kami akan tiba di rumah kami dalam perjalanan Engkau menyertai kami. Kami tiba di rumah dengan penuh sukacita daripada Allah. Karena beban-beban kami, pergumulan kami sudah lepaskan di dalam nama Yesus. Kami serahkan kepada Engkau. Itulah sebabnya Tuhan, tenanglah jiwa kami. Oleh karena Engkau, oleh karena Allah ada bersama dengan kami. Engkau berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam semua pelayanan yang mereka sudah ambil bagian
pada ibadah pertama dan kedua, Allah memberkati mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Allah. Angkat hatimu, angkat imanmu kepada Tuhan. Pandanglah dia yang sedang tersenyum melihat engkau mengangkat imanmu. Karena Tuhan yang dicari oleh Tuhan adalah imanmu. Perlihatkan imanmu kepada Allah. Tunjukkan imanmu kepada Tuhan. Oleh sebab engkau beriman kepada Allah, sekarang pulanglah. Dengan berkat daripada Allah melimpah turun atas kehidupanmu. Kemenangan-kemenangan daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu. Sukacita daripada Allah melingkupi hatimu. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya engkau diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Janjimu ajaib.